Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Retno, NIM 231101112. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi ilmu falak. Secara etimologi, kata ilmu falak terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan falak. Ilmu yaitu pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sedangkan kata falak merupakan kata asal dari bahasa Arab yang berarti orbit. Dalam kasus besar bahasa Indonesia, kata falak diartikan sebagai pengetahuan mengenai keadaan, peredaran, perhitungan, dan sebagainya, termasuk peredaran atau perhitungan pada benda-benda langit seperti bintang, bulan, dan ilmu astronomi. Ruang lingkup ilmu falak. Bahasan ilmu falak yang dipelajari dalam Islam sangat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, sehingga ruang lingkup kajiannya meliputi yang pertama itu perhitungan arah kiblat, yang kedua perhitungan waktu sholat, yang ketiga perhitungan awal bulan Qamariyah, yang keempat perhitungan gerhana. Menurut Hendro Setianto, menyebutkan secara eksplisit bahwa ruang lingkup ilmu falak terdiri dari beberapa hal sebagaimana berikut. Yang pertama, untuk mengetahui awal bulan Qamariyah, yang kedua mengetahui awal waktu sholat fardu, ketiga mengetahui waktu haji, dan yang keempat mengetahui arah kiblat. Hukum mempelajari ilmu falak. Ilmu falak memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan, terutama hal-hal yang berkaitan langsung maupun tidak dengan pelaksanaan ibadah. Sehingga mempelajari ilmu falak adalah suatu kewajiban, sebagaimana dalam Al-Quran surat Yunus ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yubaddirul amru ma min safiin illa min ba'di izni dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadzakkarun, yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ibnu Hajar dan Ar-Ramli berpendapat bahwa mempelajari ilmu falak ini hukumnya fardu ain bagi orang-orang yang hidup sendiri atau jauh dari khalayak ramai, dan fardu kifayah bagi kelompok masyarakat umum. Selain itu, berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik ialah mereka yang senantiasa memperhatikan matahari dan bulan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Ayat Al-Quran tentang ilmu falak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 5 berbunyi, As-samsu wal qamaru bihusban, artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 10 yang berbunyi, Huwallazi ja'ala as-samsa diya'u wal qamara nu'ran wa qaddarahu manazila litughlamu adadas sanina wal hisabu ma khalaqallah dzalika illa bil haqq yufaddalu ayati liqaumi yaflamun. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahuinya.
Ayat Al-Quran tentang ilmu falak. Yasi'amunaka anil ahillatu kullihiti mawakitu linnasi wal hajju walaysa bi ang nubuyuta min duhuriha walakinna biro manittaqa wa anubuyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya. Tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masuklah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 12 yang berbunyi wa ja'alna nal-laila wan nahara atayni wana atital laili wa ja'alna ayatun nahar mubdiratul la tagu fadla min rabbakum walitaflamu adadas sirina wal hisabu wa kullu syai'in faddalnahu tafdila. Kami jadikanlah malam dan siang sebagai dua tanda atau kebesaran kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang menderang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan atau waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci. Selanjutnya, saya akan membacakan ayat-ayat tentang ilmu falak dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 yang bunyinya yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Aqimis sholata liduluki samsi ila gosakil laili wal Qur'anil fajri. In Qur'anal fajri wa kana mashuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah sholat subuh karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Hud ayat 114 yang bunyinya wa aqimis sholata torofain nahari wa zulufam minalail innal hasanati yudhibna sayyi'at kadzalika dzikra lizakirin, yang artinya yaitu dan laksanakanlah sholat pada keujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah perintah Nabi, itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Selanjutnya yaitu surat Yasin ayat 38 sampai 40. Bismillahirrohmanirrohim. Wasamsi tajri mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adaqal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, yang artinya dan matahari berjalan di tempat peredaran, demikian ketetapan Allah yang maha perkasa. Dan kami telah tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandaan yang tua. Dan tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Oke teman-teman, saya di sini akan membacakan hadis tentang ilmu falak, yaitu diantaranya ada hadis riwayat Ibnu Sunni
Ta'allamu minan nujumi ma tahtadu bihi fi zulumatil barri wal bahri summang tahu. Pelajarilah keadaan bintang-bintang supaya kamu mendapat petunjuk dalam kegelapan darat dan laut, lalu berhentilah. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Hadis ini turut sebagai bentuk bimbingan Rasulullah SAW kepada para sahabat tentang pemanfaatan ilmu bintang atau ilmu falak astronomi dalam batas-batas yang dibolehkan, seperti untuk menentukan arah perjalanan, menentukan waktu, terutama waktu sholat, navigasi darat dan laut. Namun ada peringatan untuk tidak melampaui batas hingga memasuki ranah ramalan atau tahayul astrologi yang dilarang. Pendapat ulama Ibnu Hajar al-Asqalani menyebut hadis ini sebagai dalil kebolehan mempelajari ilmu falak untuk keperluan praktis seperti arah kiblat dan penentuan waktu. Imam Nawawi menyebutkan ilmu bintang ada dua, yang boleh untuk navigasi, kiblat, waktu, dan yang haram untuk meramal nasib dan zodiak. Al-Ghazali membedakan antara ilmu antajim astrologi yang tercela dan ilmu falak astronomi yang terpuji jika membantu ibadah. Hadis tentang ilmu falak, hadis riwayat Imam Tabrani. Beliau berkata, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang baik adalah selalu yang memperhatikan matahari dan bulan untuk mengingat Allah. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini mengarahkan agar pengamatan terhadap fenomena alam seperti matahari dan bulan dijadikan sarana tafakur dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ulama Ibnu Qayyim menyatakan bahwa tadabbur terhadap ciptaan Allah adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Nawawi menyebutkan bahwa melihat fenomena alam qadariyah seperti bulan, matahari, dan bintang bisa meningkatkan keimanan. Kemudian ada tafsir Al-Razi menjelaskan bahwa ayat-ayat kauniyah harus direnungi untuk menyadari kekuasaan Allah. Terus selanjutnya ada hadis tentang ilmu falak, hadis riwayat Imam Bukhari. Inna khiyara ibadallahi alladzina yura'una as-samsu wal qamara wan nujuma wal azilati li dzikrillah. Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar radhiyallahu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sungguh bahwa kami adalah umat yang ummi, tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian dan sekian, yaitu kadang 29 hari dan kadang 30. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini berkaitan dengan kebiasaan orang-orang yang solih. Saat itu yang memanfaatkan alam sebagai sarana untuk menjaga waktu ibadah seperti menentukan waktu sholat melalui bayangan matahari atau jam bayangan, mengamati bulan untuk kalender hijriah, mengamati bintang untuk arah kiblat. Terus pendapat ulamanya ada dari Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa memperhatikan alam untuk mengingat Allah adalah ciri orang yang beriman yang cerdas. Imam Bukhari sendiri memasukkan hadis ini dalam bab mengamati waktu sholat, menunjukkan bahwa observasi terhadap alam adalah ibadah bila tujuannya tepat. Oke teman-teman, melanjutkan hadis yang berikutnya tentang ilmu falak, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila sholati fa asbi'al wudu'a summa istaqbilal qiblata wa kabbir. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila hendak salat maka sempurnakanlah wudu, lalu menghadaplah kiblat, kemudian takbir. Itu hadis berikutnya ada pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya berbunyi, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli nahwa Baitul Maqdis fa nazalat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram famara rajulun min bani salamata wa hum ruku'un fi sholatil fajri wa qad shallu rak'atan fanada ala innal qiblata qad huwilat famalu kama hum nahwal qiblat. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari sedang salat menghadap kepada Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat yang tadi, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Artinya sungguh kami melihat mukamu mengadah ke langit. Dalam kurung
sering melihat ke langit berdoa agar turun wahyu yang memerintahkan berpaling ke Baitullah. Sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian ada orang dari Bani Salamah datang melakukan ruku pada salat fajar, salat subuh, pada rakaat kedua. Lalu Nabi menyeru, ingatlah bahwa kiblat telah diubah. Lalu mereka berpaling dari arah Baitul Maqdis ke arah kiblat Baitullah. Nah, itu hadisnya teman-teman. Teman-teman, saya akan menjelaskan asbabul wurud hadis yang tadi dijelaskan. Hadis ini muncul saat turunnya wahyu surat Al-Baqarah ayat 144 tentang perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, Masjidil Haram. Rasulullah SAW sering berdoa agar diarahkan ke Ka'bah sebagai kiblat umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendapat ulama Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa perubahan kiblat adalah ujian bagi kaum muslim dan Yahudi yang tidak disukai perubahan itu. Imam Qurtubi ini menunjukkan ketaatan para sahabat yang langsung berpindah arah ketika mendengar kabar itu, bahkan saat sholat. Imam Al-Nawawi menganggap peristiwa ini sebagai dalil bahwa perubahan dalam syariat bisa terjadi berdasarkan wahyu dan umat Islam wajib taat